Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 6 September tahun 2024. Rindu kami padamu ya Rasul. Rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul. Serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul. Rindu tiada terperi. Berabad
cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Video pembelajaran. Yo, orang kesepian itu kan mesti akarnya karena kecewa. Tidak bisa ngeblend, tidak bisa berbaur dengan dunia di sekelilingnya. Biasanya orang ini terus menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku kok introvert ya? Kenapa aku kok ndak bisa ramah ya? Kenapa aku kok ndak bisa? Jadi biasanya terus disalahkan dirinya sendiri. Orang tidak menghargai dia, disalahkan dirinya. Orang tidak peduli padanya, tadi disalahkan dirinya. Dia menyalahkan dirinya terus. Sehingga akhirnya meruntuhkan self-esteem-nya, kebanggaannya pada dirinya. Kalau orang sudah runtuh kebanggaan pada dirinya, dia akan mengalami stres berat. Saya tidak berani bilang depresi ya, nanti depresi tambah nemen. Orang stres berat itu nanti sistem imunnya kacau, dia mudah sakit, ya karena hormon kortisolnya meningkat. Tidak enaknya di penelitian itu disebut resiko kematiannya tinggi. Nah, jadi ternyata ada korelasinya. Orang yang merasa kesepian, resiko kematiannya meningkat. Di penelitian itu disebut ya, stres berat itu setara dengan merokok 1 bungkus per hari. Bahayanya. Nah, loh. Berarti kalau teman-teman, tapi Pak kalau saya pas stres itu malah ngerokok Pak. Ya wis bener, daripada bahayanya seperti ngerokok 1 bungkus, ya ngerokok saja sekalian 1 bungkus. Ya memang bahayanya itu. Atau dan lebih beresiko daripada obesitas. Dan lebih mempengaruhi kesehatan daripada orang yang tidak mau olahraga. Jadi ternyata ya efeknya bisa ke kesehatan. Meskipun tadi hanya kesepian. Sepi, menyalahkan diri sendiri, stres, dan mati. Resiko kematiannya tinggi. Oke, baik. Ya semoga teman-teman yang sedang sendirian tidak kesepian. Kalau kesepian, jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Kesepian tidak apa-apa asal gembira.
Senang, menikmati. Alhamdulillah ya Allah, aku sendirian, tidak ada yang ganggu. Alhamdulillah sepi sekarang. Tidak repot lagi, tidak apa-apa. Maknai saja secara positif, biar tidak stres. Oke, kita lanjutkan. Nah, yuk, tadi kan yang ruwet-ruwet. Kesendirian, kesepian. Kita lanjutkan ya, perjalanan kita ke ranah positifnya kesendirian. From loneliness to solitude. Bagaimana mengubah kesendirian yang tadi kesepian menjadi kesendirian yang bermanfaat, berguna untuk diri kita. Tapi sebelum itu, mari kita lakukan 5 hal ini. Biar kesendirian kita positif. Yang pertama, ayo kita terima dan kita renungi. Jadi acceptance and reflection. Aku kok merasa sendiri, aku ini kok kesendirian, akarnya apa, sebabnya apa, yang menyebabkan situasi ini apa, mentalku kah, lingkungan kah, atau apakah. Jadi ada refleksinya. Kalau sudah terus self-development itu meningkatkan diri. Oh, selama ini mungkin aku terlalu mengikuti kata hatiku, tak latihan sebentar untuk bisa melampaui rasa suka dan tidak suka. Ini self-development namanya, mendidik diri. Nanti ada penjelasannya di belakang. Yang ketiga, action. Apapun yang terjadi, meskipun sedang kesepian, jangan berhenti berkarya, jangan berhenti bertindak, berperilaku, melakukan apa yang kita inginkan. Jadi acceptance, reflection, self-development, action, dan social support. Tetap berinteraksilah dengan orang lain untuk dapat dukungan. Setidaknya ya dukungan semangat, dukungan supporter yang menegaskan bahwa masih ada kok orang yang peduli dengan kita. Kita masih ada kok teman meskipun tidak terlalu memahami kita misalnya. Itu social support. Dan yang kelima, bisa lewat jalur spiritualitas. Jangan lupa, sesepi apapun hidup kita, masih ada Allah. Nah, ini nanti puncaknya nanti ke sini ya. Terakhir saya ingin ngomong ini. Tapi itu tadi, hidupkan dulu, nyalakan dulu 4 yang pertama. Terimalah, kalau mampu renungilah. Kemudian perbaiki diri kalau memang harus ada yang diperbaiki. Jalankan, tetap beraktivitas, berkarya. Biar tidak runtuh kebanggaanmu pada dirimu. Setelah itu yakinlah bahwa akan selalu ada orang yang siap mendukungmu. Tegaskan social support di sekeliling kita. Pendukung, orang-orang yang mencintai kita, menyayangi kita, yang anytime siap membantu kita semampu mereka. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa kita tidak pernah ditinggal oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah. Kita saja yang sering lupa atau menjauh darinya. Ini akan jadi solusi agar loneliness berubah jadi solitude. Mungkin kita masih sendirian, tapi sekarang kesendirian itu produktif. Kesendirian itu manfaatnya besar. Baik lewat jalur peningkatan kualitas diri maupun lewat jalur spiritualitas. Diri kita meningkat, kedekatan kita dengan Tuhan bisa juga meningkat lewat jalan kesendirian, lewat jalan loneliness. Disitulah nanti loneliness menjelma jadi solitude. Jadi kesendirian yang positif, kesendirian yang bermanfaat. Oke, baik. Kita mulai babak kedua. Tadi babak pertama kita membahas tentang kesendirian dan kesepian dan ikhwal, tentang sisi negatifnya kesendirian. Sekarang kita mulai masuk ke sisi positifnya. Yang pertama, ada banyak norma moral maupun norma agama yang mengarahkan kita untuk sendiri dan menganggap kesendirian itu adalah keutamaan. Nanti yang agama saya bicarakan di belakang.
Saya ambil contoh misalnya Mahatma Gandhi. Orang itu bisa membuktikan dirinya khususnya dalam kesendirian. Kata Gandhi, adalah mudah untuk tegak dalam kerumunan, namun memerlukan keberanian untuk tegak sendirian. Orang itu kalau temannya banyak, terus petentang-petenteng, itu gampang, koncone oke. Ya kalau sendirian, baru dia disebut pemberani. Ayo kamu sendirian petentang-petenteng kalau berani misalnya. Itu sederhananya begitu maunya Gandhi. Orang itu bisa tegak sendirian baru dia hebat. Kalau sekedar tegak bareng temannya, ya belum. Kalau pas nongkrong bareng temannya banyak, terus ada yang lewat sweet-sweet berani. Tapi ketemu satu-satu gitu biasanya kamu grogi. Jadi orang itu terbukti kehebatannya ketika dia sendirian. Kalau kamu bareng orang banyak, lewat kuburan, santai saja. Mungkin kamu sampai, ayo kalau ada hantu keluarlah ngono. Tapi begitu sendirian, wah, ono angin sidik, wah, melayu mesti banter. Terbukti keberanianmu saat sendirian. Kebaikan juga begitu. Kalau kamu sendirian masih juga baik, berarti kamu memang orang baik. Tapi kalau kamu baiknya hanya pas ada orang banyak, ya kamu sebenarnya hanya pencitraan. Jadi mudah untuk mengklaim bahwa kamu hebat ketika dalam kerumunan. Untuk membuktikan kamu hebat beneran ya saat sendirian. Jadi ini salah satu quote untuk menegaskan betapa sendirian itu sebenarnya bermakna pembuktian. Kamu hebat beneran apa enggak? Kamu jago beneran apa enggak? Makanya kata Lause, orang biasa itu membenci kesendirian. Namun seorang master, dia bisa memanfaatkan kesendirian, dia memeluk kesendirian sambil menyadari bahwa dia adalah satu dengan seluruh semesta. Jadi kesendirian bermakna pembuktian diri. Saatnya kalian tampil, ya sendiri. Kalau saatnya kalian tampil kok banyak orang, kamu tidak akan terlihat. Eksis itu dirimu sendiri. Semakin banyak orang yang menopangmu, ya kamu dianggap belum terlalu eksis. Untuk menegaskan bahwa kamu eksis, ya ketika kamu sendiri pun ternyata bisa tegak. Jadi jalan keutamaan lewat aspek sendirian ini membuktikan bahwa kita ini memang benar-benar mampu, benar-benar bisa. Jadi secara positif kesendirian bisa bermakna pembuktian. Lanjut. Secara positif juga kesendirian bisa bermakna kebebasan. Tadi sudah sekilas dijelaskan di Sartre bahwa hadirnya orang lain itu seringkali membelenggu kita. Di sini ditambahi oleh Arthur Schopenhauer yang sering kita kutip, filosof eksistensialis. Kata Arthur, seseorang bisa menjadi dirinya sendiri hanya selama dia sendirian. Dan jika dia tidak menyukai kesendirian, dia tidak akan menyukai kebebasan. Karena hanya ketika dia sendirian, dia benar-benar bebas. Ini bebas ini maknanya dua. Bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa terhalangi, atau bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Jadi ini pembuktiannya lewat apa? Lewat kesendirian. Mampu apa tidak sendirian. Dan diilustrasikan dengan unik oleh Leonardo da Vinci. Kata Leonardo da Vinci, jika engkau sendirian, engkau sepenuhnya memiliki dirimu sendiri.
Jika engkau ditemani oleh satu pendamping, engkau hanya memiliki sebagian dari dirimu sendiri, bahkan kurang, sebanding dengan kesembronoan perilakunya. Dan jika engkau memiliki lebih dari satu pendamping, engkau akan jatuh lebih dalam ke dalam penderitaan yang sama. Kalau kita sendiri, kita memiliki diri kita utuh. Tapi kalau ada teman satu saja, ya kita memiliki diri kita setengah. Yang setengah miliknya teman tadi. Kita kan berusaha mengadaptasikan dengan teman. Misalnya teman kita, saya itu tidak seneng lihat orang pakai baju merah, yo. Padahal kita pengen pakai baju merah karena bareng teman ini, akhirnya kita nego tidak pakai baju merah. Kita tinggal setengah. Ada teman kok nginep di kos, tiba-tiba bilangnya, saya kalau lampu nyala tidak bisa tidur. Sementara kita kalau tidur lampunya nyala. Kita tinggal setengah diri kita. Itu kalau temannya satu. Kalau temannya 3, diri kita tinggal 1/4. Nego dengan 4 teman ini mungkin maunya beda-beda. Saya tidak bisa tidur kalau tidak lampu disco. Saya tidak bisa tidur kalau tidak lampu, misalnya. Apa tidak puyeng kamu? Akhirnya semalam tidak tidur itu mikir lampu. Jadi semakin banyak orang ya semakin banyak negosiasi. Kalian harus menemukan intersubjektivitas, kesepakatan bersama. Semuanya bilang saya tidak bisa tidur kalau begini, saya tidak bisa tidur kalau begitu. Ya sudahlah, kita semua malam ini tidak usah tidur. Kita ngobrol saja. Ini negosiasi. Dalam hidup bersama memang begitu. Makanya semakin kita sendirian, semakin kita bebas. Ya meskipun tidak harus dengan kalimat orang lain adalah neraka, seperti yang disampaikan oleh Sartre. Jadi makna positif kedua, kalau tadi kan kesendirian itu pembuktian diri, kalau ini kesendirian itu kebebasan. Semakin kita sendiri, semakin kita bisa bebas. Yuk. Nah, pembuktian diri sudah, kebebasan sudah. Makna positif kesendirian selanjutnya adalah pemenuhan diri. Pemenuhan diri itu maksudnya kita ingin jadi apa, kita ingin membuat diri kita selevel apa, itu sebagian besar jalurnya adalah kesendirian. Contoh misalnya, saya ambil quote-nya Picasso. Kata Picasso, pelukis aliran kubisme yang terkenal sekali, tanpa kesendirian yang luar biasa, tidak ada pekerjaan serius yang mungkin dilakukan. Kalau kalian garap skripsi kan sendirian. Kalau pas temenmu banyak di kamar, ndak jadi garap skripsi. Ngobrol mesti. Saya ndak sendirian, juga ndak banyak teman, Pak. Berdua, Pak. Kalau berdua ndak jadi skripsi. Mungkin jadi yang lain. Jadi, kalau ingin berkarya, kata Picasso, yang luar biasa, bukan karya yang sekedar ada, kita perlu kesendirian. Tanpa kesendirian yang luar biasa, tidak ada pekerjaan serius yang mungkin dilakukan. Dan ini dikuatkan oleh Buddha. Kalau ini spiritualitas, tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mungkin bisa. Kita sendiri harus menempuh jalan itu. Ini dalam dunia spiritual juga begitu. Kalau kita tidak berjalan menuju Allah sendiri, sehebat apapun guru kita, sedahsyat apapun torekot kita, aliran kita, tidak terlalu manfaat. Kalau kitanya sendiri tidak jalan. Jadi perjalanan spiritual pun sendirian. Meskipun ada yang ngasih petunjuk, ada yang nuntun, ada yang menemani, tapi masing-masing berjalan di jalannya sendiri-sendiri. Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa kok, saya sudah berguru pada
ustadz ini atau ulama ini kan sudah Pak, ulama saya hebat sekali Pak, selesai sudah. Ya enggak. Kalian harus berjalan sendiri di jalan yang ditunjukkan oleh beliau. Tidak bisa diwakilkan. Jadi perjalanan spiritual pun ternyata juga perjalanan yang sendiri. Bahkan katanya Orhan Pamuk yang teman-teman mungkin pernah baca novelnya, beliau novelis dari Turki. Kata beliau, aku butuh sakitnya kesepian untuk membuat imajinasiku berhasil. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin jadi sastrawan, nulis novel, coba nikmati sakitnya kesepian. Kata Pamuk, justru di situ imajinasiku main, liar dalam kesepian. Ya, karena memang kalau banyak teman, saya tidak membayangkan apa kalian bisa nulis novel kok terus banyak teman ramai sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil itu tidak jalan. Jadi imajinasi kita hidup dalam sakitnya kesepian, itu kata Pam. Bahkan kata Goethe, dulu pernah kita bahas beliau, jiwa yang melihat keindahan terkadang secara otomatis berjalan sendirian. Orang yang menemukan sesuatu yang indah, biasanya dia tidak pakai mikir lagi, ingin meraih yang indah itu, meskipun banyak orang lain menganggap itu tidak indah. Tapi karena aku sudah menemukan keindahannya, ya otomatis aku terdorong untuk bergerak ke sana. Jadi jiwa yang melihat keindahan terkadang berjalan sendiri. Berjalan sendiri otomatis mengejar keindahan itu. Jadi makna positif dari kesendirian yang ketiga adalah pemenuhan diri. Teman-teman punya cita-cita apapun, keinginan apapun untuk diwujudkan, mau tidak mau satu-satunya jalan harus siap sendirian. Siap mengambil momen untuk sendiri mewujudkan keinginan itu. Makanya makna ketiga pemenuhan diri. Jadi dalam kesendirian kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Hanya dalam sakitnya kesepian imajinasi kita hidup. Tanpa kesendirian tidak ada pekerjaan serius bisa kita lakukan. Tanpa berjalan sendiri, sehebat apapun konsep, sehebat apapun teori, tidak akan ada gunanya. Jadi disinilah pentingnya kita sendiri. Para ulama zaman dulu itu bahkan banyak yang sampai akhir hayatnya tidak menikah. Meskipun jangan dipakai alasan teman-teman. Kalau beliau-beliau itu karena ilmu, saking cintanya sama ilmu, ingin meraih banyak hal di dunia ilmu dan menempuh jalan sendirian. Kalau teman-teman mungkin beda ceritanya. Tapi ini beberapa ulama begitu. Mereka memenuhi keinginannya dengan suluknya apa sendirian. Mengambil jalan kesendirian. Nah, oke. Babak kedua selesai. Sekarang babak ketiga. Yang kedua tadi nilai-nilai positif dari kesendirian. Sekarang from solitude to spiritual awareness. Dari kesendirian yang positif tadi, sekarang kita bawa naik menuju Tuhan. Menuju kesadaran spiritual. Sejauh mana kesendirian kita bermakna spiritual. Nanti kita akhiri dengan beberapa wawasan dari Imam Ghazali. Saya ambil misalnya dari Thomas Merton. Kata Merton, orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli berapa banyak orang di sekelilingnya. Namun orang yang belajar dalam kesendiriannya, berdamai dengan kesepiannya, dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan, akan menyadari kehadiran Tuhan yang tak terlihat.
Jadi kalimat dari Merton ini bisa kita urai satu-satu. Yang pertama, orang yang takut sendirian pasti akan kesepian. Tidak peduli berapapun banyaknya orang di sekelilingnya. Tadi kan ada orang yang memang senang sendirian, ada yang tidak suka sendirian. Tentu saja yang tidak suka sendirian ketika mengalami sendirian dia akan merasa kesepian. Kuncinya bukan pada banyak temannya atau sedikit temannya. Pemaknaan dia terhadap sendirian itu. Jadi kalau dia memaknai kesendirian itu sebagai sesuatu yang negatif dan menakutkan, ya begitu sendiri dia akan merasa kesepian. Nah, biar tidak begitu bagaimana? Dilanjutkan yang kedua. Mari belajar dalam kesendirian, berdamai dalam kesepian. Belajar sendirian, berdamai dalam kesepian. Berdamai dalam kesepian berarti kita bisa menerima. Tidak apa-apa ya Allah, saya sendirian asal engkau ridho. Itu bisa menerima. Tidak apa-apa, saya jomblo kalau ini memang keinginanmu ya Allah. Nah, jadi ini berdamai dengan kesepian, dengan kesendiriannya. Dan lebih memilih kenyataan daripada ilusi persahabatan. Kenapa persahabatan di sini disebut ilusi? Ini seperti yang disampaikan di awal tadi. Tidak mungkin ada persahabatan yang sama sekali tidak mengandung perpisahan. Tidak mengandung kesendirian. Perpisahan itu kan kesendirian. Maka antara yang ilusi dan yang hakiki, pilihlah yang hakiki. Tadi ternyata yang hakiki ya kesendirian. Kalau mentalku sudah mental yang siap sendiri, meskipun ditinggalkan oleh sahabat, ya aku kuat. Meskipun temanku pergi semua, ya aku sanggup. Dan ini yang terakhir, pada akhirnya orang yang siap menghadapi kesendiriannya, justru dia akan menemukan kesadaran diri yang paling dalam, yaitu Tuhan. Dalam kesepianmu yang paling puncak, kalian justru akan menyadari hadirnya Tuhan. Inilah from solitude to spiritual awareness. Dari kesendirian menuju kesadaran spiritual. Itulah mengapa dulu Rasulullah itu setiap momen tertentu yang masyhur kan saat bulan Ramadan, beliau menyendiri. Istilahnya bertahanus, kalau bahasa sufinya kholwat uzlah, ke Gua Hira. Jadi kesendirian ini tujuannya apa? Yo, dalam rangka menyadari hadirnya Tuhan. Jadi tadi ada sisi negatifnya kesendirian, namanya kesepian. Tapi juga ada sisi positifnya. Dan sekarang sisi yang positif itu kita bawa berjalan ke ranah spiritual. Kita lanjutkan, belajar lagi. Kata Osho lagi tadi, Osho sudah kita kutip ya. Perjalanan ke dalam diri adalah perjalanan menuju kesendirian yang absolut. Engkau tidak dapat mengajak orang lain ke sana bersamamu. Ini sama dengan Hermann Hesse yang menulis novel tentang Buddha. Kita harus menjadi sendiri, sangat sendiri. Lalu kita menarik diri ke dalam diri yang terdalam. Mungkin rasanya sangat sepi. Ini memang jalan penderitaan yang pahit. Tetapi kemudian kesendirian kita akan teratasi. Kita tidak lagi merasa kesepian. Karena kita menemukan bahwa dalam diri kita yang terdalam ada jiwa. Yaitu yang ilahiyah yang tak terpisahkan. Lalu kita menemukan diri kita berada di tengah-tengah dunia, namun tidak terganggu oleh keserbaragamannya.
Karena jiwa kita yang paling dalam itu membuat kita tahu bahwa diri kita adalah menjadi satu dengan semua makhluk. Jadi kesadaran spiritual itu nanti bertahap. Yang pertama, kesadaran bahwa hakikatnya kita sendiri. Karena hakikatnya kita sendiri, terus kita masuk ke dalam diri. Saat kita masuk ke dalam diri, di situ kita ketemu inti diri kita yang sifatnya ilahiyah, yang disebut ruh. Kesadaran ruhaniyah ini, kalau memang sudah kita pahami, pada akhirnya kita akan kembali lagi ke dunia, tapi sudah tidak tergoda lagi. Dengan kesadaran bahwa semua makhluk hakikatnya satu, yaitu ciptaannya Allah, citranya Allah, citranya Tuhan. Inilah from solitude to spiritual awareness. Jadi diawali dari sendiri, sendiri yang tidak kesepian, dilanjutkan dengan perjalanan ke dalam diri, dipuncai dengan kesadaran ilahiyah, diterapkan dalam hidup sehari-hari, yang tidak merasa ada bedanya semua makhluk dan tidak tergoda oleh warna-warni duniawi. Inilah from solitude to spiritual awareness. Video pembelajaran. Makan terbaik kapan? Makan terbaik itu waktu hormon laparnya lagi tinggi-tingginya. Kapan? Siang. Jadi nanti kalau teman-teman pahami konsep ini, sebenarnya kita tuh nggak usah banyak-banyak makan, tapi lebih banyak lapar daripada makan. Jadi makan sekali sehari cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Sehari aja cukup. Ya. Kalau mau. Jadi nanti challenge-nya gimana? Challenge-nya begitu nanti. Ya. Jadi jam 7 sampai jam 8 pagi teman-teman sekalian, saat ini atau di jam ini hormon lapar kita lagi rendah-rendahnya. Hormon lapar ya, namanya grelin. Artinya kalau Anda makan pada jam 7 atau jam 8 bukan merupakan waktu yang tepat untuk makan. Kalau Anda pengen tetap makan, maka makannya sebelum subuh. Islam mengajarkan namanya apa? Sahur. Itu makan yang paling baik, bukan paling baik. Itu makan yang terbaik untuk saat itu gitu kan. Apa yang dimakan? Nah ini yang kita perlu pahami. Zaman sekarang banyak orang gak ngerti apa yang dia makan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sampaikan dalam surat Abasa, "Falyanzuril insana ila ta'ami anna sababna ma sabba." Jadi Allah katakan, tidakkah kau perhatikan apa yang kalian makan gitu kan tiap hari. Contoh gini. Teman-teman pernah berpikir nggak ketika kita makan apa ya? Gorengan lah yang paling gampang. Ya saya tidak anti gorengan sih ya, tapi saya jarang makan gorengan. Ya, di depan gorengan saya tidak akan caci gorengan, tapi saya tidak makan karena adabnya begitu. Kan gorengan nggak ada sekarang. Saya ngomong tentang gorengan gitu kan. Jadi jangan bilang, oh dokter mencaci makanan, oh nggak ada makanannya. Saya ceritain tentang mereka gitu loh. Sekarang. Dan kita harus tahu juga. Kenapa harus tahu? Karena memang gini, kita bicara misalkan kita gini, kalau Anda paham ini maka nanti Anda akan mulai mikir apa yang mau Anda makan. Kenapa? Ketika Anda makan sesuatu maka pilihannya yang dimakan itu jadi bibit penyakit atau jadi sesuatu yang menyehatkan kita gitu loh. Dan Anda sudah jadi di sini nafsunya bermain. Contoh, Anda disuguhin buah, Anda disuguhi gorengan. Kalau Anda pilih atau kita pilih nafsu yang lebih utama maka kita akan pilih gorengan, betul? Tapi kalau kita pakai akal kita, pakai iman kita, maka kita akan pilih buah. Gitu. Kalau udah sampai pada begitu, maka apa yang terjadi tiap hari itu kita akan seperti itu. Yang dimakan tuh benar terus gitu kan. Kenapa? Karena kemarin ada teman yang nge-WA saya. 10 tahun yang lalu, saya sudah pernah tulis di Twitter, zaman Twitter. Saya bilang, suatu hari kelak Indonesia ini akan kebanjiran autoimun. Kalau pola makan masih kayak begini, ternyata benar sekarang. Autoimun kan luar biasa sekarang. Lupus lah, rematik lah, banyak banget. Gara-gara apa? Gara-gara orang gak ngerti apa yang dia makan. Orang kampung zaman dulu gak ngerti sosis Pak. Betul? Orang kampung dulu gak ngerti nugget loh. Orang kampung dulu gak ngerti makanan atau minuman kemasan. Mereka minumnya air kelapa. Kan gitu.
Tapi sekarang yang dimakan mereka apa? Sebagian besar sudah kemasan semua. Kata kunci pertama mulai sekarang, avoid processed food. Jadi kalau Anda mau sehat mulai sekarang, hindari semua makanan yang diolah. Jadi kalau Anda pengen makan makan bakso, boleh nggak? Boleh sekali-sekali. Tapi Anda makan bakso itu pengen makan dagingnya, tepungnya, atau rasanya? Kalau Anda pengen makan dagingnya, maka makan daging, bikin sup ikan, bikin apa gitu loh. Tapi kalau Anda pengen makan rasanya, maka kita sudah kecanduan. Nah, ini saya sampaikan berulang-ulang. Bagi Anda yang ada kalimat ini keluar dari lisan Anda mengatakan, kalau saya tidak minum kopi pagi-pagi saya pusing, maka Anda sakau seperti orang narkoba. Jadi makanan itu juga bisa memberikan kecanduan seperti halnya obat dan alkohol. Sama dia. Kalau pagi-pagi saya tidak minum teh, maka saya bisa lemes. Kalau udah kayak begini kata-kata yang keluar, maka bisa dipastikan kita sudah, kalau bahasa saya sudah sakau, udah kecanduan dengan makanan atau minuman tadi. Ya, maka dari sini kita akan belajar bagaimana cara mengatasinya. Cara mengatasinya, dan yang penting sih pola sebenarnya. Kalau polanya paham, nanti teman-teman bisa memilih-milih apa yang harus dimakan, apa yang harus diminum. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberikan. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها، وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كالكل. كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها، وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كالكل.
Orang mulia pasti akan memuliakan orang lain. Sementara orang yang hina pasti akan selalu menghina orang lain. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, perlakuan orang lain kepadamu tidak menunjukkan siapa dirimu, akan tetapi menunjukkan siapa diri mereka. Nah, bagaimana kamu memperlakukan orang lain, itulah sejatinya dirimu itu. Bu, kalau mau main sombong-sombongan, yang paling pantas sombong Nabi kita. Yang paling pantas sombong adalah Rasulullah. Kenapa? Semua-muanya dia punya. Kedudukan dunia, kedudukan akhirat dia punya. Kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat dia punya. Surga yang menjadi cita-cita seluruh manusia dia punya. Gak dibuka pintu surga kecuali dibuka olehnya. Namanya tertera di tiang-tiang arasnya Allah, tapi Allah jadikan hatinya penuh dengan ketawaduan. Kita, Bu, apa yang kita punya? Kekayaan, titipan doang. Kecantikan, titipan doang. Apa yang kita punya? Apa yang mau kita banggain? Kalau Allah mau ambil saat itu juga, yang kaya jadi miskin, yang jabatan tinggi juga jadi rendah. Maka belajarlah dari ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ben selamat ning dunia iku lomo, repot wong ora lomo iku repot. Kalau kamu hanya mendapat itu resiko, kamu juga harus memberi. Karena semua amal baik itu sebaiknya diperlihatkan supaya bisa ditiru. Nggak ada derajat yang lebih tinggi ketimbang derajatnya para nabi, dan mereka saat melakukan kebaikan ya dipertontonkan, diperlihatkan. Karena tadi kebaikan harus berkesinambungan dan itu harus ada yang nyontoni. Memang harus seperti itu. Ada sebuah statement yang berkata tidak ada orang tambah miskin karena suka memberi. Jadikan gaya hidup memberi menjadi gaya hidup kita semua. Karena dengan memberi dan berbagi, kita akan memperluas kehidupan kita. Dampak dan pengaruh kita akan semakin signifikan, membawa manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Kalau kita lihat, setiap agama tentu mengajarkan hal memberi, hal berbagi adalah sebuah hal yang sangat positif dalam kehidupan ini. Bahkan tokoh-tokoh sukses di dunia pun beberapa di antara mereka menjadikan gaya hidup mereka sebagai gaya hidup yang penuh sosial dan memberi. Kita perlu hemat, tapi jangan pelit. Karena dengan memberi, kita akan mencapai banyak hal yang signifikan, baik secara dimensi spiritual maupun juga secara mental, dan juga pengaruh yang baik bagi orang-orang dalam kehidupan kita yang kita temui. Jadikan memberi gaya hidup Anda. Kamu hanya akan kecewa ketika kamu terlalu berharap kepada manusia. Gitu. Jadi ketika kita punya harapan-harapan yang sangat banyak, suami saya harus begini, anak saya harus begini. Ketika anak kita kemudian tidak menjadi seperti itu, kita kecewa. Ketika suami kita tidak menjadi seperti itu, kita kecewa. Tapi kalau yang kita tuntut adalah diri kita untuk bisa membahagiakan mereka semuanya, dan kita lakukan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah tidak akan pernah mengecewakan. Ketika Allah menciptakan dirimu, Allah mau kamu tahu siapa dia, teman-teman. Karena dia mencintaimu lebih daripada yang lain, sehingga dijadikannya kamu bahkan berada dalam rahim seorang muslimah, seorang mukminah, yang ketika kamu lahir, ayahmu sebelum mengenalkan siapapun, mengenalkan dulu siapa dia yang telah menciptakanmu. Ketika tangis pertamamu di atas muka bumi ini, ayahmu telah berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar di telingamu. Allah Maha Besar, nah, Allah Maha Besar, nah. Minimalis tidak sama dengan pelit, ya. Jadi jangan kamu pelit dengan alasan minimalis. Mas kok sedekahnya cuma 500, saya minimalis orangnya. Itu namanya pelit. Enggak, minimalis enggak pelit. Jadi minimalis itu ya menyimpan, bahkan berbagi yang tidak perlu, bukan yang jelek. Kemudian minimalis tidak berarti anti konsumsi. Nggak berarti nggak beli-beli Pak. Yo beli yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Jadi minimalisme
tidak sama dengan tidak mengkonsumsi apa-apa. Jadi manusia itu cenderung enggan berbagi, ingin enak. Biasanya kalau orang kok mau berbagi itu ya yang dibagi yang sisa-sisa, yang dia sudah menikmati terus bagi. Biasanya begitu. Makanya bahkan Al-Quran menegaskan ya kebaikan itu kalau kita menginfakkan yang kita cintai. Karena manusia itu cenderung pelit. Yang dikasihkan orang selalu yang sisa yang sudah dia nikmati. Makanya di banyak ayat itu Al-Quran kan nyindir kita, manusia itu pelit, manusia itu kalau memberi selalu yang jelek-jelek, sehingga terus ditegaskan oleh Al-Quran, lan tanalul birra, kamu tidak akan dapat kebaikan sebelum berbagi apa yang engkau cintai. Hatta tunfiku ma tuhibbun. Oke, jadi dermawan dan menolong. Berkawan dengan kawan baik itu lebih baik daripada sendirian. Tapi sendirian lebih baik daripada kamu berkawan dengan kawan yang buruk. Mendingan sendirian daripada temenan bawa kamu gak benar. Tapi lebih baik lagi kalau kamu punya teman yang bisa bawa kamu kepada yang baik-baik. Jangan mau gak milih. Kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad bilang, Al-mar'u ala dini khalilih, falyunduril mar'u mimman yukhalil. Kata Nabi, orang itu agamanya tergantung dari agama temennya. Kuliah sampai S2, pengetahuan tinggi, tapi nggak mau kerja. Buat apa? Zaman sekarang, kita cari orang kerja, nggak terpesona sama SS-nya. S1, S2, S-teler, S-parut. Enggak. Ada yang ngirim kerjaan ke kita 2 lembar ijazahnya. Saya sampai, wih, orang pinter nih, overqualified. Tapi kalau ditanya, punya pengalaman kerja? Enggak. Kenapa? Kenapa orang pinter kok nggak punya pengalaman kerja? Karena masa terlalu hebat, nggak layak kerja-kerja yang biasa. Orang hebat kayak saya, gitu kan, harus kerja yang benar, yang gajinya gede. Tapi di mana-mana saya kasih tahu, kecerdasan harus seimbang dengan kerajinan. Ini anak muda denger baik, gak peduli lu sepinter apa, tapi kalau lu gak pernah kerja, orang anggap lu gak bisa kerja. Orang tuh kalau rajin, kerja apa aja pasti mau. Kebanyakan orang waktu di interview ditanya, expect gaji berapa mas? Kita boleh nyebut angka, tapi at the end of the day, kalau kualitas kerjaanmu gak seperti nilaimu, kamu malu-maluin diri sendiri. Saya kasih tahu, orang yang punya harta yang lebih untuk bersodakoh, ternyata kita pintar menyisihkan 5.000 atau paling kecil 1.000 atau lebih kecil lagi 500. Meskipun ketika kita lapang, meskipun kita sempit, tetap sisihkan uang untuk bersodakoh. Masya Allah, tangannya sampai dicium Rasulullah. Kamu kenapa? Saya ingin bersalaman denganmu, tapi saya malu. Tangan saya kasar karena setiap hari saya pergi ke hutan mencari kayu. Saya jual ke pasar untuk menghidupi istri dan anak-anak saya. Tangan Mu'ad bin Jabal ditarik oleh Rasulullah, dicium tangannya. Ini adalah calon penghuni surga. Video dakwah. Tanda orang baik. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tahawi dan Al-Hakim, beliau mengatakan, khairukum man at'amat ta'am. Kata Nabi SAW, orang terbaik yang diantara kalian adalah yang suka berbagi makanan, suka mentraktir temennya. Masya Allah. Kalau lagi masak di rumah, dibagiin tetangga-tetangganya, itu orang baik. Kenapa? Kalau antum sholat, manfaatnya siapa yang merasakan? Antum sendiri. Karena ada di antara kita yang rajin sholat ke masjid, Masya Allah, azan ke masjid, tapi nggak pernah berbagi dengan tetangganya. Ada yang tiap tahun berangkat umroh, bahkan setahun 2 kali berangkat umroh, tapi tidak pernah berbagi makanan dengan tetangganya. Banyak. Maka tolong antum tunjukkan keindahan Islam ini. Buktikan kepada mereka bahwa Islam itu datang rahmatan lil alamin. Antum punya rezeki, uang dari safar, belilah apa yang bisa dibagi.
rumah yang paling murah apa di sini jamaah? Kerupuk. Bagikan ke tetangga. Wallahi jamaah, hadiah itu menumbuh. Makanya kita nih kadang kala dianggap jahat atau sesat karena kita kurang baik sama tetangga. Dulu ada pernyataan dari salah satu anggota kepolisian yang mengatakan, hati-hati, tanda-tanda teroris ini rumahnya ngontrak terus tertutup. Antum yang rumahnya ngontrak, hati-hati. Antum perlu baik sama tetangga. Tetangga mau masuk rumah, fadol. Antum punya rezeki makan bareng ke rumah, masya Allah. Dan ketika antum berbagi makanan, nih ada satu kondisi di negeri kita yang juga membuat kita ya prihatin. Undakan pernikahan, walimah, biasanya yang diundang tuh orang kaya. Kalau pejabat yang punya acara pernikahan, yang diundang sesama pejabat. Bahkan yang datang harus pakai sepatu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana izin minum dulu jamaah. Syarrut ta'am, seburuk-buruknya makanan, ta'amul walimah, makanan walimah, yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Yang diundang yang kaya, yang udah biasa makan enak di rumahnya, dia bisa beli apa saja. Malah yang miskin nggak diundang. Ada orang yang suka mentraktir, tapi yang dia traktir orang-orang kaya juga. Antum peduli sama orang-orang miskin, berbagi makanan. Ada di beberapa daerah yang bikin acara senabung. Senabung apa artinya? Sedekah nasi bungkus. Hari Jumat kita punya mahasiswa itu, dia kumpulin. Hari Jumat dia bikin makanan, dia datang ke tempat orang-orang yang gak mampu. Hari Jumat adalah hari rayanya umat Islam, Sayyidul Ayyam. Dia bagi-bagi itu, Masya Allah. Kenapa? Mereka terinspirasi dengan hadis ini. Sebaik-baiknya kalian adalah yang memberi makanan kepada orang lain. Video dakwah. Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah. Masya Allah, tuh perempuan satu, topnya luar biasa. Teman-teman sedikit sekalian, kalau setiap kali habis ngasih, beliau dengerin yang habis dikasih ini, takutnya doa. Biasanya orang kalau habis dikasih doa, ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi Sayyidah Aisyah, mudah-mudahan diberkahi kehidupannya. Itu Sayyidah Aisyah akan mendoakan hal yang sama kepada orang tersebut. Ya Allah, dia juga ya Allah berkahi hidupnya, ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah senangkan dunianya, senangkan akhiratnya, gantikan dengan rizki yang halal yang berkah gitu. Ya Allah berikan padanya rizki yang halal gitu. Setiap kali apa yang orang tersebut doakan buat Sayyidah Aisyah doain balik. Sampai kalau nggak didengar orang itu baca doa gitu ya, disuruhnya budaknya, ikutin orang itu, ikutin. Kamu di belakangnya jangan jauh-jauh. Kalau dia ada doa sesuatu, kamu sampaikan sama saya. Nah, Tuhan tadi dia doain kau Tuhan di pintu rumahnya, dia bilang ya Allah, ini habis dikasih sama Sayyidah Aisyah, ya Allah. Sayyidah Aisyah langsung doa, ya Allah berkahi dia juga, ya Allah kasih kepadanya, kayak gitu. Ditanya sama budaknya gitu, kenapa sih Tuhan sampai segitunya? Katanya Sayyidah Aisyah, saya nggak mau jatah saya di akhirat nanti berkurang dengan sebab doanya orang itu. Kita kadang-kadang ngasih gitu kan, doain saya dulu. Padahal ngasihnya 5.000. Allah, itu ya doanya dia sama 5.000-nya kita, gedean doanya dia, nilainya gedean doanya dia. Kayak ada teman tuh kan mau pergi haji, saya bilang Kak doain saya dong di sana. Dia bilang saya ustazah, dibilangin sama teman-teman juga doain saya di sana. Saya bilang kamu mau bayar berapa?
Dia bilang, ya aku kasih kamu 10.000. Oh itu baru dapat bis. Maksudnya gimana? Ya baru bismillah tuh baru bisnya doang. Belum masuk doa. Ya Allah. Nah ini doanya orang-orang miskin nih, mustajab, jangan dikira gitu. Kamu ngasih 10.000 kemudian berharap dia doa. Teman-teman sekalian, doanya dia lebih berharga daripada 10.000 mu. Itu hitungan di akhiratnya, malah dia yang minta. Ya Allah, saya udah kasih doa sama dia. Ya Allah, balikin. Gimana tuh? Subhanallah, subhanallah, luar biasa bener ya. Sayyidah Aisyah tuh tiap kali dapat duit, tiap kali ada sesuatu rezeki datang pada beliau, langsung sini. Itu seringkali nggak nyisain buat diri beliau 1 dirham pun, 1 dinar pun. Keren teman-teman, itu cara berpikirnya udah bener-bener lurus bener ya. Hasil didikannya Nabi tuh berlaku banget buat mereka-mereka ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita nih hasil didikan Nabi nih ke sahabat, ke tabiin, turun ke kita nih udah berapa persen nih. Bukan berapa persen nyampe ilmunya, insya Allah nyampe ilmunya sih masih banyak ya. Teman-teman saudaraku sekalian, nyampe amaliyahnya, prakteknya dalam diri kita nih udah berapa? 0,00% gitu. Tahu berapa persen? Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih pengamalan dalam diri kita biar yang benar insya Allah. Sampai pernah budaknya tuh habis beliau kasihin fulan. Habis hari itu beliaunya puasa. Waktunya buka, puasa sunnah. Waktunya buka itu hanya roti kering, nggak punya kuah apa-apa, nggak punya lauk apa-apa, cuman minyak samin. Jadi si roti cocol minyak samin. Sambil nyuguhin, misi budak nih, dia bilang kayak begini nih, Tuan, coba tadi tuh saya dikasih sedinar aja, atau nggak usah sedinar, sedirham aja deh. Dinar itu uang emas, kalau dirham uang perak. Sedirham aja deh, saya kan bisa beliin kau daging Tuan, jadi buka puasanya enakan. Apa katanya beliau? Kamu sih nggak ngingetin, saya kan lupa. Beliau tuh nggak bilang kayak gini ya, udahlah nggak usah mikirin dunia saya, kita kan seharusnya mikirin akhirat. Saya pikir Sayyidah Aisyah tuh bakalan jawab kayak begitu, gitu ya. Kita kan yang namanya kayak begituan, kan itu memerlukan usaha yang sangat luar biasa. Nggak usah kayak gitu, kita ngasih berapa kayak 10% daripada yang kita punya, itu aja dengan perjuangan yang kayak luar biasa, yang kayaknya kita tuh langsung merasa bahwa surga Firdaus yang paling tinggi langsung berhasil kita raih gitu. Iya Pak enggak? 10% dari apa yang kita punya kita bisa kasih, wow rasanya udah langsung paling pantas ada di samping Nabi Muhammad. Saudariku sekalian, gitu. Sayyidah Aisyah waktu ditanya, Tuan, tadi kenapa nggak ngasih sih gitu sama saya buat makan yang kau nih? Jadi kan saya bisa nyuguhin yang enakan. Sedirham, gak usah banyak-banyak, sedirham aja. Dan itu tuh sedirham tuh 1%. Nggak nyampe dari yang buat dirimu sendiri, buat duniamu, gitu maksudnya. Gitu kan, jangan semuanya dikasihin ke orang. Sayyidah Aisyah nggak jawab begitu tuh, nggak jawab yang udah biar semuanya buat akhirat kita aja gitu, nggak gitu juga. Jawabannya, kamu sih nggak ngingetin, saya kan lupa katanya, buat dirinya sendiri. Ya Allah, kedermawanan macam apa yang mereka punya sampai bisa lupa terhadap diri mereka sendiri, terhadap dunia mereka sendiri. Makanya teman-teman, sampai turun firman Allah kepada Nabi Muhammad, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupakan jatahmu juga wahai Nabi Muhammad dari dunia. Menurutmu yang perlu diingatkan untuk jangan lupa jatah kamu sama dunia orang-orang kayak kita yang tiap hari emang mikirinnya dunia. Karena ayat ini nih banyak dipelintir sama orang. Orang tuh banyak bilang yang jangan lupa, jangan akhirat doang yang kita pikirin. Allah juga bilang walatan sanasibaka minad dunia. Jangan lupa juga menjatah kamu dari dunia. Lah, orang yang tiap hari mikirinnya dunia emang perlu diingetin sama urusan dunia? Yang perlu diingetin urusan dunia tuh yang kayak Sayyidah Aisyah yang baru saja saya ceritakan kisahnya. Yang kayak Sayyidina Ali Zainal Abidin tuh perlu diingetin, jangan lupa sama dunia kamu juga. Yang kayak Nabi Muhammad, yang sampai Allahnya bilang, jangan lupa jatahmu dari dunia wahai Muhammad. Yang kayak kita mah gak usah diingetin.
Udah ngerti, orang gila aja menduit ngerti. Orang gila aja menduit ngerti. Anak kecil aja udah kita ajarin buat ngerti sama dunia. Cara ngedidik kita udah nggak bener ya, mau urusan dunia nih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka teman-teman sekalian saya muliakan, ya biar ada bener gitu mikirnya, biar ada bener mikirnya terhadap apa yang kita keluarkan di jalan Allah ini ya. Ya nggak bicara berapa persennya, kita sendiri, saya sendiri masih yang belajaran. Ya, semua dari kita nih belajaran, buat nggak yang gitu, buat nggak berat satu ketika mengeluarkan, buat nggak nyesel sesudah mengeluarkan. Kan banyak juga, aduh kesel nih, udah saya keluarin nih, coba tadi nggak keluarin kan bisa kebeli buat ini, bisa gitu. Itu juga tuh, nah ya juga, jangan nyesel gitu ya. Kemudian yang ketiganya, jangan merasa udah solehah ketika sudah memberi. Kayaknya udah langsung jadi kayak orang-orang baik gitu, udah ngerasa udah bisa ngasih gitu ya. Padahal belum ada apa-apanya. Teman-teman sedikit sekalian, jadi dunia kita tuh ternyata cuma segitu. Yang kita makan jadi kotoran, yang kita pakai hingga menjadi usang, gitu ya. Ama yang kita sedekahkan di jalan Allah, dan yang benar-benar akan benar-benar kita miliki, dibalikin semuanya adalah apa yang kita berikan di jalan Allah. Itu doang yang bakalan balik ke kita, teman-teman sekalian, balik ke kita. Tapi urusan balik ke kita itu kan ternyata memang amr ghaibi, sesuatu hal yang kita nggak kelihatan, sehingga rada-rada susah buat narik kita untuk mau bersedekah, karena balasannya akhirat itu tadi gitu ya. Karena balasannya kan akhirat, balasannya kan ntar di kuburan, kita nggak ngelihat gitu. Karena tahu nih, oh kamu nggak lihat jadi kamu berat. Baik kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku beri balasannya dari sejak di dunia. Sampai Allah bilang, Nabi Muhammad mengatakan, mana qasmal minas sadaqah bal yazdad. Enggak bakalan berkurang harta dari sedekah, bahkan bertambah 3 kali. Innal hasanah bi asyri amthaliha, sesungguhnya kebaikan berlipat ganda 10 kali lipat. Dari di dunia kamu bakal dapat balasan, dari di dunia kamu bakalan dapat balasan. Teman-teman saudaraku sekalian, nggak usah nunggu akhirat, dunia kamu tuh udah dilipat gandain 10 kali lipat. Percaya nggak percaya, coba aja buktiin. Katanya Allah SWT. Sampai teman-teman saudaraku sekalian, Allah tuh ya Allah luar biasa bener. Tahu betapa sangat pelit-pelitnya kita kalau ngeluarin harta nih. Dijanjiin akhirat kayaknya nggak cukup juga gitu. Sampai sama Allah SWT, Allah tuh pakai bahasa dalam Al-Quran. Man yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu ad'afan katsira. Katanya Allah dalam Al-Quran, siapa yang menghutangi Allah. Bahasanya lo liatin. Allah tuh sampai nggak bilang siapa yang memberi karena Allah, siapa yang mau berderma memberikan kepada orang-orang lain karena Allah. Nggak ada. Allah bilang siapa yang mau menghutangi Allah, dan siapa yang lebih benar ngebayarnya daripada Allah. Teman-teman saudara sekalian, bank paling hebat aja bisa memberikan kepada kamu bunga kalau kamu menghutangi dia. Kalau kamu nabung, kamu bakalan dikasih bunga. Itu mau orang-orang dunia gitu kan. Haram itu teman-teman saudara sekalian. Oke, kita nggak lagi bicara tentang hukumnya riba. Maksud saya, orang kalau baik nih kita hutangin, biasanya kan ketika balikin akan memberikan kelebihan. Kan begitu ya? Saudara sekalian yang saya bilang, akan memberikan kelebihan gitu. Orang kalau baik. Kebayang bagaimana kalau kamu menghutangi Allah. Itu Allah bilang, kamu tiap kali ngasih, kamu nggak lagi ngasih kata Allah. Ini biar bikin otak kita jejek nih, biar bikin otak kita lurus. Allah sampai bilang, kamu di saat kamu lagi ngasih, kamu nggak lagi ngasih, enggak, kamu lagi ngasih hutang kata Allah. Siapa yang kamu sedang hutangi? Allah. Aku yang lagi kamu hutangi kata Allah. Karenanya kemudian, man yuqridullah qardan hasanan, siapa yang menghutangi Allah dengan hutangan yang baik,
fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan melipat-lipat gandakannya dengan lipatan yang banyak. Dunia sebelum akhirat. Dunia sebelum akhirat.